Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permata Sukmana Putri dari Tadis Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas perkuliahan metodologi penelitian, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perbandingan Analisis Antara Bimbingan Individu dan Bimbingan Kelompok untuk mengatasi siswa yang tertinggal pada beberapa materi matematika. Di karya tulis ini ada 3 bab. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan, pertama-tama diawali dengan latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian saya. Dalam dunia pendidikan, pasti adanya peserta didik atau siswa. Siswa ini mempunyai karakteristik atau kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada yang lambat dalam memahami materi. Untuk siswa yang sulit menangkap materi atau lambat dalam memahami materi, diperlukannya cara untuk menyeimbangkan dengan siswa lainnya. Salah satu caranya yaitu dengan diterapkannya program remedial. Remedial ini bisa disebut dengan pengobatan, yang berarti suatu pembelajaran yang bersifat menyembuhkan serta membetulkan, dan suatu pengajaran yang membuat kita menjadi lebih baik lagi. Menurut Surya dan Amin, tujuan dari program remedial ini hampir sama dengan program pengajaran pada umumnya, yaitu agar setiap siswa atau peserta didik dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Sebelum peserta didik menerima atau memahami konsep-konsep baru, peserta didik diharuskan memahami konsep-konsep atau materi sebelumnya. Namun pada kenyataannya masih saja banyak pendidik yang lebih mementingkan target dari menyampaikan materi sesuai silabus yang ada dibandingkan memperhatikan peserta didik yang kurang paham, atau karena peserta didik ini malu atau enggan bertanya kalau dia belum paham, atau dia ini malu menyampaikan sesuatu. Di luar mengejar target, pendidik juga harus mempunyai cara agar tidak adanya siswa yang tertinggal dalam menguasai materi. Salah satu caranya itu dengan program remedial. Namun pada kenyataannya masih banyak saja program remedial yang tidak sesuai dengan tujuan remedial tersebut. Misalkan ada pendidik yang melaksanakan program remedial hanya dengan melakukan tes ulang atau memerintah si peserta didik untuk membeli barang atau peralatan untuk mata pelajaran tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari remedial itu sendiri, karena si siswa ini tidak akan menjadi paham. Program remedial yang tepat yaitu seperti bimbingan individu atau bimbingan kelompok. Namun faktanya banyak siswa yang tidak lancar berkomunikasi atau merasa malu untuk bimbingan individu. Belum diketahui apakah bimbingan kelompok lebih efektif daripada bimbingan individu untuk mengatasi siswa yang tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menguji cobakan apakah bentuk remedial bimbingan kelompok lebih efektif dari bimbingan individu untuk mengatasi ketertinggalan siswa dalam memahami materi. Berikutnya, pernyataan masalah yang saya ambil dari penelitian saya yaitu efektivitas program remedial bentuk bimbingan kelompok dalam mengatasi siswa yang tertinggal pada beberapa materi matematika di SMAN 1 Arjawinangun belum diketahui. Lalu berikutnya pertanyaan penelitiannya berarti, apakah remedial bentuk kelompok dapat efektif daripada bimbingan individu dalam mengatasi siswa yang tertinggal pada beberapa materi matematika? Yang terakhir, relevansi dan pentingnya penelitian saya, yaitu jika bentuk pelaksanaan program remedial tepat dalam mengatasi siswa yang tertinggal dalam beberapa materi, maka akan membantu peserta didik yang lambat dalam menerima materi agar mampu menyesuaikan dengan peserta didik lainnya yang bisa mengikuti materi dengan baik dan mampu meningkatkan hasil belajar. Serta program remedial akan menjadi efektif dan membantu pendidik agar lebih memudahkan untuk mencapai target silabus yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan literatur. Di tinjauan literatur ini diawali dengan tinjauan konseptual. Di tinjauan konseptual, pertama-tama saya akan membahas tentang bimbingan belajar. Bimbingan belajar yaitu upaya untuk memberikan bantuan kepada
kepada individu maupun kelompok untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa yang lambat memahami materi. Bimbingan belajar ini bisa dilakukan dengan cara individu maupun kelompok. Bimbingan individu adalah bimbingan yang dilakukan dengan cara perorangan, di mana di bimbingan ini pendidik lebih intensif dalam memperhatikan siswanya. Terus berikutnya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dilakukan dengan cara memecahkan masalah kesulitan belajar dengan cara berkelompok. Berikutnya ada kesulitan belajar. Setiap siswa itu pasti mempunyai standar atau kemampuan masing-masing. Maka dalam kegiatan pembelajaran, pendidik harus memantau atau memahami kesulitan belajar pada siswa. Kesulitan belajar pada siswa ini dapat memperhambat jalannya proses pembelajaran, seperti siswa yang akan kurang paham memahami materi atau akan tertinggal pada proses pembelajaran. Berikutnya di tinjauan literatur ada tinjauan teori. Di sini saya membahas tentang teori behavioristik, di mana bimbingan kelompok atau individu itu mengacu pada teori tersebut. Teori behavioristik merupakan teori tentang perubahan tingkah laku pada siswa sebagai pengalaman yang menggunakan pendekatan. Teori ini biasa disebut juga dengan teori stimulus dan respon yang mengutamakan pengukuran. Pada bimbingan dapat dilihat bahwa akan adanya interaksi terkait apa yang diberikan oleh pembimbing atau guru kepada siswanya. Itu bisa disebut dengan stimulus, serta apa yang diterima oleh siswa itu disebut dengan respon. Dari hal tersebut harus diamati dan diukur, karena untuk melihat perubahan yang terjadi pada siswa. Yang ketiga, dari tinjauan literatur ada tinjauan hasil penelitian terdahulu. Saya mengambil dari beberapa jurnal. Yang pertama ada diteliti oleh Iwayan Balik, mendapatkan hasil bahwa menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe START dengan metode bimbingan individu dan kelompok dapat menjadi solusi untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan yang ada. Terus selanjutnya dari jurnal yang diteliti oleh Nurul Atika 2016 memperoleh hasil melalui bimbingan kelompok dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa, adanya perubahan belajar dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, serta memiliki dorongan dan kebutuhan dalam belajar dan dapat mengingat materi yang baik. Respon siswa juga terhadap bimbingan kelompok ini sangat antusias dan positif. Bab terakhir ada desain dan metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian ini dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini berdasarkan asumsi. Lalu desain dari penelitian ini menggunakan eksperimental, di mana dilakukannya eksperimen percobaan pada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok menggunakan program remedial melalui bimbingan individu, kelompok lainnya menggunakan program remedial melalui bimbingan kelompok. Selanjutnya ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan uji independen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, di mana karena datanya itu diperoleh dari tes secara langsung. Lalu penelitian ini menggunakan instrumen deteksi kuesioner dan tes kesulitan belajar. Variabel dalam penelitian ini adalah bimbingan individu dan bimbingan kelompok sebagai variabel bebas dan kesulitan belajar sebagai variabel terikat. Lalu dalam penelitian ini populasinya itu adalah siswa SMA Negeri 1 Arjawinangun, dan sampel dari penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Arjawinangun, di mana teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik cluster random sampling. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari karya tulis ilmiah saya. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.